Indonesia, selamat pagi Sobat Ambiar. Selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk orang tua yang sedang menikmati masa libur anak-anaknya. Iya. Memang udah libur. Sudah mulai libur, ambil rapor. Ya. Liburan mau kemana? Aku Iya. New Zealand. Enggak, lu katanya ikut gue ke Korea. Ngapain? Nggak semua orang liburannya ke Korea operasi kayak lu. Enggak, dia mau ikutan, Dewi juga ke Korea sama gue kan. Kata siapa? Lu tadi. Mau ngapain lu? Udah di sini Guys, aja. tapi by the way ya. Kenapa? Semalam aku jam setengah 10 malam cabut gigi loh. Cabut gigi kenapa? Cabut gigi itu Kenapa cabut bahaya loh. gigi? Tapi ke dokter Devia Dokter kan? Devia. iya. Kenapa gigi kamu? Makanya sekarang masih bengkak. Iya Akit. kenapa giginya kenapa? Udah sakit banget, goyang terus cabut. Saran gua mau denger nggak? Apa? Cabut ginjal besok-besok. Kok cabut ginjal? Tapi gak boleh. Tapi kita mau ngucapin ulang tahun loh buat dokter Devia ya. Iya, selamat ulang Dokter tahun. selamat ulang tahun ya dokter gigi kita. Sama sahabat kita juga, Siapa? Mae Soima. Emang ulang tahun? Iya hari ini, selamat ulang tahun Mae Soima. Oh, Mae Oh, Soima Mae, Pancawati ya sama ulang Allah. tahun. Happy birthday Mae Sehat-sehat Soima. selalu ya. Ada di mana sekarang Mae? Gimana sih? Di rumahnya. Di rumahnya? Di rumahnya. Hei, kita ini pagi-pagi Ambiar bisa menghadirkan siapapun. Walaupun mereka masih di rumah, kita langsung kita datangi langsung. Ya. Oh Mae ada? Boleh kita datangkan? Boleh Lebo Mumpung lagi dong. ulang tahun di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan seniman dari Pati dan juga pindah ke Yogyakarta, punya pendopo luas sekali. Oh iya lagi ulang tahun. Lagi Mae ulang tahun. Soima Pancawati dan juga Zehan. Emang Mae sehat? Kita bergoyang lagi bos di pagi-pagi Ambiar. Kayaknya udah deh ya, sambil gendong soalnya. Udah, sambil gendong. Mae. Ya kembali. Apa kabar Mae? Selamat ulang tahun. Happy birthday Mae. Selamat ulang tahun ya, Sehat Ma. terus ya, Ma. Happy birthday. Ya Allah ini Makasih anak, udah datang selama lagi ini ulang Mae tahun. itu ada anak bungsu yang nggak pernah dikasih tahu Bukannya ya. anak ketiga. Iya. Ma, lama nggak ke Jakarta ternyata udah punya anak satu lagi. Benar, jadi ini aku Kenapa? perkenalkan ke kalian Iya. ya. Kenapa saya kamu? Kok mukanya sama? Kenapa sayang? Kenapa? Hah? Ini emakmu. Hah? Kenapa sih? Kamu tuh anakku. Dia langsung begini, ini siapa di depan gua ya? Zehan. Ini emaknya sekarang. Mamanya? Mae sama Zehan, Zehan sekarang udah jadi artis nih. Terakhir Mae datang dari Bandung katanya sewa mobil ke Jakarta. Sekarang dari Bandung naik apa? Rental. Oh tetep rental. Iya. Kirain udah beli Tetep mobil. rental. Kirain udah bisa beli mobil. Mudah-mudahan Tapi didoain. udah bisa beli mobil kan udah kan? Insya Allah. Nanti ntar lagi. Ya, buat Ria Enes dan Susan kami semua diucapkan. Terima kasih. Coba, Zehan masih inget nggak Om Tante di sini siapa namanya? Coba ini siapa namanya? Tante siapa? Om. Om. Anas. Om Nasa. Ini. Kakeron. Akhirnya. Masa? Oh, bisa nggak kenal. Siapa? Tante Iis. Kata Iis. Iis Dahlia. Tante Dewi. Ini Tante Dewi sayang. Ini katanya. Katanya Kan udah dibisikin Ini ya Tante Ma. Dewi. Tante siapa? Ini siapa sayang? Mami siapa? Tante Dewi, Mami. Mami. Udah tahu Dewi, dia. Dewi. Om Rino. Oh, udah Kalau tahu. Aku? Hah? Jangan, Pak. Ivan Gunawan. Oke, bye. Ivan Gunawan. Kali ini gua disebut Tahu Ivan. loh dia. Zehan. Ini beda. Zehan. Masa Ipan segede gini? Zehan, tapi Zehan saya terus ya. Dipanggil banyak TV, sekarang kerjanya lancar, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, bisa beli mobil biar gak rental lagi ya. Amin. Terus Amin. Mae, makasih lo udah hadir ke sini Iya, ya. makasih ya. Makasih ya Allah. Makasih udah diundang pagi-pagi Ah Ambiar. enggak. Emang ngundang Kita biar Sabang kita dari tahun berapa? Nggak pernah mau datang. Kita dari
tahun berapa Dari ngundang Mae? awal tahun ini episode mengundang emang Mae, makasih baik, kita ketemu lagi minggu depan. Silakan Mae ya. Kenapa sayang? Kenapa? ya, konsepnya kalau sama Mae begitu. gitu. Masa ketemu Mae-nya minggu depan? Enggak sekarang dong. Ya kita mau ngobrol sama Mae. Tapi Mae kemarin yang sempat viral di media sosial itu waktu Mae cerita di podcastnya. Ini ada podcast bercerita tentang Mae ada pengalaman mistis katanya ya. Sempat diguna-guna sama pesaingnya. Aku udah tahu cerita itu. Kita mau kasih lihat dulu buat Soima biar nanti Soima akan bercerita buat kita semua di sini. Jadi Mae, Soima di bagi-bagi ambiar. Jadi gimana ceritanya Mae pengalaman mistis itu? Itu udah lama banget, itu sebelum aku ke Jakarta. Jadi Iya. masih selebrida. Apa tuh? Selebriti daerah. Jadi pendatang baru di Yogyakarta sebagai sinden Iya. ya. Sedangkan di situ ada di daerah tuh ada sinden yang sudah sangat terkenal. Memang dia diidolakan. Nah, dengan datangnya aku yang udah mulai laris gitu kan. Dulu aku kan cantik banget juga ya. Memang kurus banget. Apalagi dulu. Jadi mungkin aku dianggapnya pesaing ya atau mengurangi jobnya atau gimana aku nggak tahu. Jadi ceritanya dalam sebuah pewayangan. Wayang kulit bintang tamu bareng ceritanya. Berdua. Ada banyak sinden. Oke. Cuman memang bintang tamunya tuh 2. Aku sama beliau ya. Itu yang udah senior. Terus sebelumnya aku sudah dengar cerita bahwa beliau itu sudah melakukan hal-hal itu. Jadi aku udah dikasih tahu sama sinden-sinden senior yang lain. Hati-hati yo nok kowe mbek iki ngene aku soalnya wis pernah aku itu udah denger cerita-cerita kayak gitu. Aku simpen kan. Nah, kebetulan lah jejer bareng. Sama penyanyi itu, Mak. Yo, kan Dianggap nih sinden senior nih. Nih anggap nih bintang. Mak, agak begini nih modelnya. Tapi gini nih ya. Oh, bintil Mak atau penyanyi perempuan Mak? Sinden Sinden ki wedok. Ini kan jajar-jajar lu sinden juga dong. Sinden ya. Sinden ya. Kan kalau sinden kan ada tas masing-masing. Iya. Sinden ya, namanya Ya. trio walang sangit ya. Terus ada minuman masing-masing di tasnya kan pasti bawa beda. Oh repot deh pokoknya kayak penyanyi-penyanyi gitu Iya. dah. Terus di depannya udah ada minum mineral masing-masing. Terus dia bilang, aku njaluk ngembemu ya nak gitu. Jadi dia minta minumku. Padahal ini air putih. Udah ada masing-masing. Dalam hati, lah kan di situ depannya kan ada. Tapi ada enak ya mas senior ya. Akhirnya ya udah monggo minumlah kamu. Nah air minum minum. Set. Taruh lagi sini. Nah perasaan udah nggak enak, aneh banget depannya ada minum kok minta minumku. Mungkin dia berharap habis dia minum aku minum kali ya. Tapi kan nggak kan minuman ya. Udah habis itu udah diem. Habis itu kamu pinjem bedak. Pinjam bedak Dalam hati. Padahal nggak mungkin dia nggak bawa bedak kaca itu nggak mungkin. Iya. Pasti Iya, pasti semua bawa. tasnya tuh Iya, ada. pasti Nah, ada. Terus? Dah dalam hatiku gini, aku kasih nggak ya? Kalau aku bilang nggak punya nggak mungkin, soalnya nanti aku juga tacap-tacap kan. Terus kalau nanti tak kasih, nanti apa yang akan terjadi sama aku? Karena sebelumnya aku udah denger ceritanya. Tapi aku penasaran, bener nggak omongan-omongan yang orang yang sampai ke aku bahwa dia suka main begitu. Akhirnya sekalian lah aku ngetes, tak kasih bedaknya. Nah, berkasih. Tacap. Aduh, pulen banget tacapnya. Dikasih lagi ke aku. Makasih yo. Ya pode-pode. Dikasih ke aku nih bedak di tangannya aku gemeter. Nah, aku gemeter maksudnya ini tak pakai enggak. Kalau tak pakai ini apa yang terjadi sama Itu mukaku? pinjem bedaknya dia mau pakai Tacap. sendiri ke Iya. Mak. Tapi aku belum pakai, ini dibalikin ke aku kan. Ini nanti kalau tak pakai apa yang terjadi sama aku? Apa keluar kelabang, apa keluar apa paku, apa keluar apa gitu kan? Karena itu dipakai di muka. Iya. Tapi aku mikirnya gini, nggak apa-apa. Ini kan banyak orang kan. Di wayang kulit banyak orang, semua temen penonton banyak. Kalau sampai ada apa-apa, nggak apa-apa. Saksinya banyak orang, banyak yang nolong. Kecuali kalau cuma berdua kan alemong, ya kan? Pakai tuh tacap. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pokoknya dongo, tak pakai lah akhirnya. Cet. Wes tak taruh. Itu mah aku deg-degan tuh. Tak taruh di tas. Udah, akhirnya Dalang mempersilahkan aku nyanyi. Dan nok bagianmu mau nyanyi apa? Udah mau nyanyi, gamelan berbunyi. Tapi gamelan itu bunyinya tuh kayak jauh banget sehingga aku tidak mendengarkan nada-nada yang jelas. Karena jauh. Bikin gitu. Yang akhirnya pokoknya nyanyiku dari A sampai Z tuh fals. Karena aku nggak dengar ini nadanya di mana, ini tuh nggak dengar karena jauh banget.
akhirnya dalangnya tahu. Iya, terus Nah, lepasin kayaknya ini dia. dimainin nih sama si senior ini gitu. Terus akhirnya aku suruh berhenti. Dia wes nak kau istirahat, dia udah tahu. Karena setelah itu juga dalangnya telepon sama aku bahwa ya dia udah tahu gitulah Iya. intinya gitu. Oh ya Allah, Tapi serem juga ya, Ma. alhamdulillah efeknya itu ke ya cuman suara mungkin mikirnya kalau aku fales nggak bakal diundang lagi mungkin. Ya, tapi biar untungnya nggak dalangnya laku, tahu. supaya nggak Dalangnya laku tahu. gitu ya, Ma. Biar Iya, nggak laku. karena fales kan. Iya. Jadi biar kok Soimah kok nyanyinya elek gini-gini Iya. biar nggak diundang lagi mungkin. Habis Mae minjeminnya bedak, coba minjemin duit, pasti nggak akan begitu. Tapi guys, believe it or not ya, percaya atau enggak, kita itu nggak boleh loh kayak makeup kita dipinjemin ke siapa. itu jangan. Sebenarnya. Ya. Iya. Lu terus kami minjemin lu make up lu. Mae, tapi mohon maaf, orangnya masih ada nggak? Masih. Masih ada. Sampai sekarang, Mak. Sebut Mak namanya Orang siapa masih Mak? eksis sampai sekarang, Nggak Mak. disebut. Mak masih eksis sampai sekarang, Mak. Enggak. Mae, ketika Mae kan sekarang siapa yang nggak kenal Mae? Pindah ke Jakarta, dikenal Iya. banyak orang. Iya. Sempat ketemu atau sempat ada obrolan lagi dari mulut dia nggak? Enggak, Apa enggak. gitu, Aku Mbak? berusaha untuk tidak ketemu sih. Kayaknya pernah setelah itu kayaknya pernah ketemu sekali, cuman Maya kayak udah enggak. hits. Sebelum ke Jakarta juga, tapi enggak yang terus jejer gitu enggak. Maksudnya dia di mana, aku di mana. Gitu. Jadi obrolan itu tidak ada sama sekali, ya sudah lupakan saja. Lupakan Berarti saja. dia tahu dong, Mak punya pendopo yang besar itu, Tahu, Mak. tahu. Oh, tahu Mak. Tahu. Sering dapat kabar dari teman-teman pengen ketemu aku juga kayak gitu. Tapi Mae nggak mau ketemu. Enggak. Jadi mungkin Kenapa? Mungkin mau minta maaf Ya Mak. nggak usah, maksudnya mau ngapain dendam sih Tipenya mah enggak, mungkin. karena mungkin emang tabiatnya begitu ya, jadi Mungkin mau minta maaf barangkali sakit. Enggak, atau- Takut juga Tapi kan mungkin kalau nggak datang usah. terus. tapi Enggak, Mbak, mungkin- mungkin mau minta maaf karena dia mungkin udah sakit, dia tahu salah atau mungkin Iya, minta kita maaf, pernah dia nggak tahu. tahu. Iya. Enggak, Ya mending mungkin nggak tipenya Mak sudah memaafkan tapi nggak mau ketemu lagi. usah. Iya, mungkin tipenya gitu. Bentar, mohon maaf ini bintang tamu kita lagi ngeliatin tas dulu, ngapain sih? Loh, ini sinden juga. Ini sinden juga. Justru Sinden cilik nih. dia kuncennya Mak. Bukan lagi. Jehan, coba sebagai sinden cilik kita mau nantangin Jehan sama Mae. Kita nyanyi bareng, let's go ya, buat Mae. bisa dong. Oke, let's go. Apa? Nah, ayo. Asik, digendong Aibra. Ayo, Nyanyi apa, Mae, joget ya, lagu ya, nyanyi ya. Ayo sama Mae. Nih. Oke, Sobat Ambiar ya, ini dia sinden paling hits di Pulau Jawa. Mae Soimah dan juga calon sinden Zehan. Siap ya, Perlan, let's go. Lagu apa Mak? Yang ngasal ya. Sehat Neng Trans TV pagi-pagi ambiar anak Rian, anak Dewi, anak Karen, anak Nasar. Aduh, gantian Zehan sekarang. Iya. Sampai subuh. Naon. Naon. Sinden Sunda naon, Sok? Aduh, sampai subuh. Masih dan Sunda. Dia nanya, "Ma, sinden Sunda naon?" Cenah. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. Coba dikoplo yang barusan ini, dikoplo. Coba ya. Ayo dikoplo, ayo. Hey. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka Tekinten saena sareng lucuna. ku abi dierokan erokna sae pisan sing mangga tingali boneka abi. Ini kalau ini mah sindennya sinden Sunda, lagu-lagunya lagu Sunda ya. Tapi keren, kecil-kecil bisa nyanyi. Boleh Mae duduk lagi. Kita taruh lagi ya. Nih, bintang tamu kita yang paling spesial nih, Zehan. Mae, tapi setelah itu gak ada kejadian apa-apa lagi kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Nggak ada ya? Alhamdulillah enggak. Tapi kan Mae dikenal sebagai Langsung orang dari situlah Mak cari guru ceritanya. atau aku tuh pernah baca gini loh Mae. Soimah Pancawati dikenal memiliki indera keenam, katanya tuh begitu. Ya makanya kata orang-orang sih
sih begitu. Kataku juga sih. Tapi gitu dengan titel indra keenam tuh yang bisa Mae rasakan tuh biasanya apa? Apa, Mak? Feelingnya kuat gitu Kayak loh, Ma. gimana gitu, Mak? Yang ngelihat, bisa ngelihat. Kadang kan kalau orang umumnya kan biasanya kalau ngerasain apa-apa kan merinding Iya. gitu kan. Nah kalau itu tuh ngelihat. Tapi enggak, misalnya kayak Ngelihatnya wujud Kayak- gitu. wujud, Ini wujudnya, tapi Kak. memang wajahnya tuh nggak jelas. Iya. Tapi kalau untuk tua, muda, cantik, buruk itu kelihatan. Kayak Mae tuh pernah lihat Mae juga ada 2 ya, Mak? Pernah Iya, cerita. heeh. Mae ada 2 di rumahnya Pernah gitu. ngeliat. Enggak dong, di sini dong. Enggak, yang Mae bilang aku tuh di rumahku tuh pernah kata apa yang Mae jadi kayak ada Mae 2 gitu. Di sini. Oh di sini Oh, ya? di Trans TV? Oh di sini, Di Mak. sini. Di syuting sini, Soima. Ada syuting Soima Show ya ya. Gimana tuh Mak pakai baju sinden? Ada 2 jadinya Mae. Jadi kan itu kan kamera nih nyala nih ya. Kan harusnya kan masih di Soima gitu kan. Nah, ternyata di depan kamera itu ada wujudku, ada aku. Oh gitu, Dengan Mak. Ada dandanan aku. sama ya, Mak? Dengan dandanan dia pakai baju kurung tapi rambutnya ke samping, terus ada bunga-bunganya, daun-daun kecil gitu. Dan dia gini, dia jogetnya gini. Gak Jangan apa-apa ini takut cerita. kan, nggak boleh takut. Kan saya udah biasa di sini, udah biasa ketemu sama penunggu salon. Terus Mak? Iya, iya. Jangan hai ya. Kita lihat rumahnya Mae aja di Jogja ya. Buat selanjutnya kita mau kasih lihat ini Mae Soima ini sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di Jogja dengan pendopo yang luar biasa indah sekali. Kita mau lihat keseharian dari Soima. Kangen ya Aku udah yang- lama aku banget yang- gak ke rumah Aku Mae yang loh. fokusnya aku bukan ke Mae cari cuci piring. Kenapa? Itunya itu miring loh. Apa aja? Apa sih itu kan? Oh, tempat. Rak-raknya, rak raknya miring. Kenapa Mak emang konsepnya begitu apa Konsepnya gimana? Ya kan biar airnya kan biar netes-netesnya kan Ada enak. juga model lain. Model lain. Mae di rumah tuh sederhana banget ya, sangat menikmati kesederhanaan ya. banget. Aha. Kadang-kadang kalau kelamaan, jadi kalau hidup di kampung di Jogja itu memang bener-bener enak. Tapi kalau kelamaan di sana duit habis ya kan. Makanya harus kadang-kadang Balik kesini ke lagi. Jakarta. Mae, aku mau nanya deh Mae, kalau misalnya gini ya, kan sekarang Mae dengan kehidupan yang luar biasa di Yogyakarta, punya pendopo alhamdulillah ya, keluarga juga bisa kumpul. Tapi kalau misalnya ada tawaran dengan budget yang luar biasa besar sekali Mae, tapi Mae ngerasa aku pengen di rumah aja. Sering gak sih menolak pekerjaan hanya karena pengen di rumah, pengen di Pengen pendopo? ngomong deh, nih gue bantuin ngomong deh. Malam tahun baru gue bantuin ngomong ya. Aha. Orang nawar harga. Oh itu mah harganya udah gak Oh, masuk di akal. harganya udah tinggi Jawabannya, banget. aku mau say. Mak kenapa kan bareng aku? Aku liburan we ambil Di anak-anakku rumah aja saya. gitu. Jadi Gaya banget. sering Mak nolak pekerjaan. Sering Cuma kalau dia tuh. kadang-kadang tuh aku aneh ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya nggak ada duit, tapi misalnya kayak teman-teman kayak rombongannya Pak Demarwoto misalnya, senior-seniorku yang di Jogja, misalnya ada acara apa, nggak ada duit, berangkat malahan. Tapi kalau misalnya tergantung mood sih, nggak tahu juga. Kadang-kadang duitnya kecil Karena Mae berangkat. ini kan memang seniman gitu Kadang-kadang ya. duit gede nggak berangkat, tergantung sama lokasi. Lokasinya di lokasi. mana, dari bandara berapa Emang jam. aneh. Kalau lu tuh aneh. Aneh. Gue tuh Aneh. selain best tuh aneh. Malam tahun baru Tapi aneh. Mae itu memang banyak banget loh nolakin kerjaan yang Tapi uang Mae yang ini gede. yang aku senang dari Mae ini maksudnya seorang istri yang benar-benar mengabdi kepada suami Banget. dan juga sebagai seorang ibu yang luar biasa ya. Di saat lagi bekerja banget kayak kita lagi syuting, Iya. pasti selalu ada 2 minggu Tapi buat suaminya keluarga. Mas Iya. Koko itu pengertian juga sama Mae. Ma, tapi kalau sama suami sama anak-anak tuh ada perjanjian gak sih? Atau misalnya dari kesadaran diri seorang Soima gitu, oke kalau aku sebulan seenggaknya ambil libur berapa hari buat keluarga? Ya memang makanya kan dari dulu kalau di TV kan selalu gitu. Kalau pokoknya ada program TV itu pasti penawaran pertama adalah tapi sebulan sekali aku harus pulang. Gitu. Iya, Jadi, dia Iya, makanya suka ada di rolling nih, di rolling. Iya, jadi nanti ada rollingan seminggu apa 2 minggu. Kemana? Mae mulai. Tapi nggak apa-apa, namanya kan balance, seimbang. Ya Ntar kan? masuk deh tuh penyanyi-penyanyi si bulan. Ada aja bergantian hilir mudik. Demi keluarga ada anak-anak ya. di rumah di Jogja kan. Iya, Iya, tapi bener. kalau ngomongin soal keluarga, ternyata Mae ini pernah manas-manasin sang suami dengan cara membayar orang. Apa yang terjadi? Kita lihat dulu ya. Nih ke Kenapa sih harus
bayar orang Seru buat ya. panas-panas itu kenapa insecure gitu? Enggak, bukan. Jadi kan ngetes kalau ya, dulu Mak. namanya anak muda pacaran gitu kan. Itu kan putus nyambung. Iya. Nah, dia itu balikan sama mantan lah atau misalnya dapat baru lah, kayaknya tuh kayak semudah itu lah. Aku kan sakit hati kan. Padahal aku tuh cantik gitu loh. Iya. Terus aku tuh juga pengen bales. Emang lu doang ya yang bisa selingkuh dalam arti kan gitu. Aku juga bisa. Tapi aku pengen nakal, pengen selingkuh tuh kok nggak bisa. Tapi kan aku gimana ya cara balesnya gitu supaya dia balik ke aku. Aku emang jatuh cinta sih sama dia emang. Emang bucin ya? Emang bucin ya? Terus kan aku nyanyinya juga udah laris kan. Semalam tuh 3, 4 walaupun bayarannya misalnya 200.000. Ya lumayan, Tapi saat sehari ada itu. 3, ada 4 gitu. Jadi aku bayar temen-temenku punya temen. Jadi orang yang aku bayar itu bukan di lingkungan, bukan di circleku. Karena di circleku kan dia tahu nggak bakal cemburu kalau sama temen-temen kan. Jadi aku Ini tetap Pak Bapak ya, Mak? Tetap Pak D. Iya. Cuman dia satu-satunya. Jadi aku bayar temenku, pokoknya per manasi, per berangkat lah ibaratnya itu 200.000. Manasinya tuh gimana bikin jelas? Misalnya di kampus kan, Iya. misalnya di kampus aku ngecek kan misalnya sama teman-temanku di kampus. Dia masuk ke kuliah enggak? Ada Mak, dia ada Jem gitu dulu manggilnya dia Paijo, aku Paijem. Jadi kalau ngundang Jo sama Jem gitu dulu. Ono Jem gitu. Sekarang ya panggilan sayangnya ya? Jo sama Jem. Sekarang di area mana dia? Di sini misalnya di dekat pendopo di kampus gitu kan. Udah berarti aku langsung melaju tuh. Aku kalau posisi dia di mana, aku lewat di area-area situ boncengan gitu. Nggak tahu dia lihat apa enggak. Kalaupun nggak lihat kan pasti teman-temannya laporan kan. Musuh Imam goncengan MBIK mesti kan gitu kan. Nah habis itu selang sebentar terus dia datang lagi. Cemburu dia. Cemburu datang lagi, akhirnya minta balikan cemburu lagi nih. gitu terus. Ya Allah. Cobain besok-besok kalau mau bikin suami cemburu sama Karen Delano, insya Allah gak cemburu. Nggak bakal cemburu. Orang gua di rumahnya guling-guling. Tapi emang cara Jitu ngetes cowok itu kayak gitu emang. Cie curhat. Nah, tapi sekarang sama suami udah berapa tahun? Dari 2002. Berapa Wow. tahun tuh? 2002 Berapa berarti Berapa? 4 tahun ya? 22 tahun. 22 tahun. Iya. Desember ini kayaknya tanggal pira ya tanggal pira sih 25 apa 26 baru Desember, 27. Mak. Anniversary. Oh, ya bentar lagi dong. Lebih dari 2 dekade ya Astaga, sama kayak Transmedia. ayah. Mae, 22 tahun mah udah lewat masa-masa segala benar. macam itu. Dalam Iya. perjalanan karir Maea, apa jadinya seorang soimah tanpa support seorang suami, Koko? Mungkin kalau suamiku bukan dia, aku nggak bisa jadi artis. Kenapa? Ya, karena kan support dari suami. Jadi gini, dulu itu kan aku mau berangkat ke Jakarta itu minta restu dari mertua dulu kan. Boleh nggak? Karena waktu itu anakku masih kecil-kecil. Kalau ibaratnya suami sama mertuaku nggak ngebolehin karena memang orang tuaku udah dua-duanya udah nggak ada kan. Ya wes gak apa-apa, engko tak monge anakmu, mertuaku gitu. Terus tapi syaratnya juga aku nggak mau berangkat sendiri. Aku maunya sama suami. Nah, kayak suami itu kan kayak meninggalkan pekerjaan di kampung terus seakan-akan kan kayak buntutin istri itu kan nggak enak. Makanya awal-awal di Jakarta tuh pernah ada suara-suara kok bojomu kok melu iki pernah ada suara aku tapi nggak tak gubris nggak penting. Itu kan permintaanku karena kalau misalnya aku berangkat sendiri di Jakarta dengan kehidupan yang seperti ini aku nggak mau cemburu-cemburuan terus justru aku yang nanti kerja tapi pikiranku kemana-mana gitu. Jadi aku lebih aman selalu didampingi sama dia sekaligus dia yang memegang semuanya atau sebagai manajerku gitu. Karena aku susah diatur, jadi orang nggak bisa ngatur aku selain suami aku. Wih, ngikut Oh, iya, dari iya, Jogja iya, ke Jakarta, Iya. bahkan sempat tinggal di garasi ya. Iya. Tapi tahu nggak sih Ria, Wow, perjuangan sampai luar biasa. dengan hari ini loh ya mereka ya Dewi ya Nasar. Iya. Mereka tuh berdua tuh Selalu selalu bekerja sama-sama. sama Jadi kompak, Mai iya. kalau di Jogja ada kerjaan apapun di Jakarta pasti tuh ya ayah Koko ada di sebelah. Harus ikutan. Kalau enggak, mending nggak usah. Kalau enggak nggak Aku diambil nggak berangkat, kerjaannya. nggak Kalau diambil, memang nggak ayah aku Koko. ambil. dia- Ini boneka Labubu kenapa kok dimana nih? Lagi dengerin ceritanya Ini lagi Mae ya. nyimak, lagi Nanti nyimak. kalau Nanti udah gede, udah gede jadi orang terkenal. bener kayak keinget. Mae ya. Kan ini lagi ngobrol. Oh, Iya, main lagi pinter. ngobrol. Oh, pintar Pintar Maya. itu, pintar. Pintar. Antara sama Tambiar
Daniar, kita juga mau kasih lihat. Ini Mae dengan segala macam kesibukannya, kesederhanaannya di Yogyakarta. Dia juga sering bikin konten barengan sama Denny Caknan. Kita mau lihat dulu seperti apa ya. Enggak ya, emang itu Denny Caknan tuh, Mak. Emang rumahnya dekat, Mak. Kok bisa sering Jauh, banget? dia rumahnya Ngawi. Cuman kalau dia ke Jogja itu pasti mampir, pasti dia tidur di rumah. Sama anak istrinya pasti. Sering bikin konten segala macam bareng sama Denny Caknan. Pasti. Pasti. Sedekat apa sih Sering. Mae sama Denny Caknan? Deket banget karena memang dia sering mampir ke rumah. Soalnya kalau misalnya dia ke Jogja nggak mampir, aku marahin. Oh ngono ora mampir kue. Jadi ya harus mampir ke rumah. Terus dia suka makanannya paling sayur bening, sop, sambel kayak gitu-gitu ya, masak-masakan kampung. Mae ini kan bisa jadi sosok inspiratif buat mereka yang berada dari daerah, punya cita-cita yang tinggi. Dari seorang seniman daerah kemudian menjadi artis terkenal. Mae kalau misalnya mau bilang sesuatu, memberikan pesan buat mereka para seniman daerah, mau bilang apa Mae? Bilang apa ya? Ya yang pertama jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu kelihatannya mudah tapi nggak mudah. Karena membentuk karakter itu perlu proses yang panjang. Jadi kalau misalnya anak-anakku, adik-adikku yang sekarang dengan mudahnya menjadi terkenal, itu apalagi dengan ruang yang sekarang ini, jadi dipertahankan, dirawat, dijaga baik-baik, gimana caranya supaya tetap langgeng, gimana caranya tetap berkibar, harus berkarya terus. Ya kan? Seperti Nasar, seperti Karen, ini harus berkarya terus. Jadi jangan sombong, yang sombong cuman cukup aku saja, yang lain maksudnya yang lain jangan, karena nggak semua orang pantas sombong tuh, nggak semua. Tapi betul, setuju. Tapi kalau Mae itu orang jadi suka lihatnya. Ingat satu kalimat yang sangat menginspirasi pagi hari ini. Yang boleh sombong. Nggak semua orang pantas buat sombong. Kita bisa lagi bagi-bagi.